Sahabat-sahabat FKM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, senang sekali saya kembali menemani saudara-saudara semua, sahabat-sahabat semua untuk berbagi ilmu, berbagi informasi tentang kesehatan mata. Kalau sebelumnya saya pernah mengungkapkan mengenai kesehatan mata, gejala-gejala penyakit-penyakit mata secara keseluruhan. Kali ini saya ingin membahas satu jenis kelainan pada mata yang banyak dijumpai di kehidupan kita sehari-hari. Ya, apakah itu? Mari kita simak bersama-sama. Ya, jadi ada satu kelainan di dalam bagian bola mata kita yang disebut sebagai katarak. Katarak adalah suatu penyakit yang disebabkan karena adanya kekeruhan pada lensa. Kekeruhan pada lensa. Jadi harusnya lensa pada bola mata itu dia bening, dia transparan, sehingga fokus dari luar itu bisa masuk ke dalam dan kemudian diteruskan ke retina, dan oleh retina kemudian akan diteruskan ke otak ya, saraf otak, dan kemudian kita bisa melihat dengan baik. Dan itu memang harus jernih dan transparan. Namun dengan berbagai hal, kekeruhan pada lensa itu bisa terjadi. Ya. Nah, menurut perjalanan penyakitnya, katarak itu sendiri bisa terbagi menjadi tiga bagian ya, tiga penyebab ya. Jadi ada yang disebut sebagai katarak kongenital atau katarak yang terjadi pada saat usia bayi. Jadi katarak itu tidak hanya terjadi pada orang dewasa saja, tetapi pada bayi pun dia juga bisa menyebabkan terjadinya kelainan. Ya, jadi katarak kongenital itu terjadi pada usia 0 bulan sampai dengan 1 tahun. Kenapa bisa terjadi begitu? Ya, karena memang bisa terjadi katarak pada bayi-bayi itu, salah satu penyebabnya bisa karena adanya infeksi selama masa kehamilan. Ya. Yang paling sering terjadi biasanya karena infeksi karena toksoplasma, bisa juga karena rubella. Nah, makanya sering sekali kita juga menganjurkan pada ibu-ibu yang hamil, yang saat ini sedang hamil, untuk melakukan cek pada infeksi, apakah terkena infeksi tokso ataupun rubella ya, dikenal dengan nama TORS ya. Tokso, kemudian toksoplasma, rubella, cytomegalovirus, dan herpes ya. Jadi itu yang bisa terdeteksi, yang bisa menyebabkan kelainan pada saraf mata. Salah satunya adalah katarak pada bayi. Ya. Kemudian juga katarak juga bisa terjadi pada orang dewasa, ya, pada orang dewasa, dan yang paling sering adalah pada usia tua ya, pada usia 40 tahun ke atas. Itu bisa terjadi karena faktor degenerasi atau aging process yang disebut sebagai katarak semilis. Nah, jadi katarak yang terjadi karena faktor usia. Ya. Kemudian bisa juga terjadi karena faktor lain. Misalnya adalah karena paparan dari sinar matahari, UV light. Ya. Jadi negara kita negara tropis, banyak sekali terdapat siraman dari UV light ya, yang ternyata sedikit banyak juga bisa menyebabkan terjadinya kelainan pada lensa dari bola mata kita ya, sebagai penyebab penyakit katarak. Kemudian bisa juga karena penyakit-penyakit sistemik, misalnya karena yang paling sering terjadi adalah karena penyakit kencing manis, diabetes mellitus. Jadi penyakit kencing manis atau diabetes mellitus itu bisa juga menyebabkan terjadinya katarak. Itu adalah penyebab-penyebab dari katarak itu sendiri ya. Jadi bisa karena pada saat bayi juga bisa, kemudian pada saat usia dewasa karena faktor usia, bisa juga karena paparan dari sinar matahari ya, UV light, dan juga bisa karena penyakit sistemik. Salah satu penyebabnya adalah diabetes mellitus atau penyakit kencing manis. Nah, sekarang bagaimana penanganannya? Ya, jadi orang kalau sudah terkena penyakit katarak itu bisa disembuhkan. Ya, tetapi jalan satu-satunya penyembuhan adalah dengan operasi. Sering sekali saya mendapatkan dari pasien ya, sementara dok bisa nggak dioperasi, bisa nggak dengan tetes saja, saya takut operasi ya. Bahkan ada juga saya takut juga terjadi kebutaan ya, kalau habis operasi malah jadi buta. Jadi banyak sekali persepsi dalam masyarakat yang berkembang ya, demikian ya. Tapi jangan khawatir ya sobat-sobat FKM semuanya, bahwa sekarang teknologi operasi itu sudah maju ya.
Kalau dulu memang sebelum ada teknologi operasi yang terbaru saat ini, itu operasi katarak nunggu sampai benar-benar matang dulu, kalau orang Jawa bilang ya. Matang itu artinya benar-benar pasien itu, orang tersebut itu tidak bisa melakukan aktivitas lagi. Karena dia udah benar-benar buta ya, istilah untuk jalan saja dia harus butuh bantuan ya, harus dituntun. Kemudian untuk aktivitas sehari-hari juga butuh bantuan, dan ini sangat-sangat mengganggu dan menurunkan kualitas hidup dari pasien itu sendiri. Nah, kemudian juga teknik operasinya juga menggunakan teknik yang insisi atau irisan yang lebar. Ya, jadi ya lakukan insisi, kita lakukan irisan yang agak cukup lebar, kemudian katarak atau lensa yang rusak tadi kita keluarkan ya, kemudian kita lakukan penjahitan. Ya, dilakukan jahitan. Jadi belum kita udah ngeri dulu ya, wah kok dijahit ya. Jadi memang tekniknya seperti itu. Itu teknik yang awal kita lakukan operasi demikian ya. Dan memang banyak pasien harus lebih banyak sering istirahat ya kalau dengan menggunakan teknik operasi itu ya. Tidak boleh banyak aktivitas, kemudian juga rehabilitasi visus di mana pasien juga menjadi lebih lama karena butuh penyembuhannya lebih lama prosesnya karena ada proses penjahitan tadi ya. Nah, sekarang dengan kemajuan teknologi itu operasi katarak sudah menggunakan sistem PECO emulsifikasi, yaitu dengan getaran ultrasonik ya, jadi hanya membutuhkan insisi atau luka yang sangat kecil ya, antara 1,75 sampai dengan 2,2 ya, mili ya. Jadi bisa dibayangkan ya sobat-sobat semua, kita tahu bahwa besarnya diameter lensa itu sekitar 5 sampai 6 mili ya, lensa atau katarak tadi. Kemudian hanya dengan insisi yang kecil ya, tadi dengan alat atau dengan teknologi PECO tadi, kemudian kita hancurkan ya, kita pecah-pecah ya lensa yang tadi yang mengalami kekeruhan tadi, yang mengalami katarak tadi, kita hancurkan, kemudian kita hisap ya dengan sistem PECO tadi, dengan mesin tadi, kemudian kita bersihkan. Setelah itu dipasang dengan tanam lensa ya, lensa tanam supaya pasien bisa kembali melihat dengan jelas ya. Nah, teknologi operasi ini yang sistem PECO ini lebih disukai ya, lebih dipilih pasien, dan juga sekarang menjadi standar ya. Artinya bahwa dokter spesialis mata diharapkan bisa melakukan penanganan operasi dengan sistem PECO ini, karena dengan sistem insisi atau luka yang kecil itu rehabilitasi visus menjadi lebih cepat sembuh. Kemudian pasien juga bisa langsung beraktivitas besok paginya tanpa harus bed rest ya. Kemudian dan pasien juga bisa langsung melihat dengan baik ya. Dan juga dengan teknik operasi ini tidak harus nunggu matang dulu, tidak harus nunggu sampai benar-benar gelap gulita nggak kelihatan ya, tapi seberapapun derajat ketipisan atau ketebalan dari kataraknya bisa dilakukan tindakan operasi ini. Baiklah sobat-sobat FKM yang selalu dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian informasi singkat, bagi-bagi ilmu singkat saya tentang katarak ya. Nah, kemudian mungkin saya ingin berbagi tips ya, bagaimana kita bisa mencegah supaya nggak kena katarak ya. Jadi mencegah memang agak sulit ya. Kalau misalkan tadi ada riwayat diabetes mellitus atau kencing manis, mungkin bisa dikontrol gula darahnya supaya risiko atau komplikasi terjadi kencing manis juga bisa kita minimalkan untuk jadi komplikasi katarak ya. Kemudian konsumsi vitamin A itu juga bagus ya untuk kesehatan mata. Kemudian apabila kita sedang beraktivitas di luar, di lapangan ya, jangan di antara jam, kalau bisa dihindari antara jam 9 sampai dengan jam 3 sore ya, 9 pagi sampai 3 sore, karena di situ UV light-nya kencang banget yang bisa menyebabkan resiko terjadi katarak yang jadi lebih besar. Atau misalnya kalau memang harus beraktivitas di luar, kita mesti lindungi dulu ya, pakai topi atau pakai kacamata, atau kalau helmnya tertutup ya, pakai payung sehingga tidak langsung terkena UV light atau sinar matahari. Demikian sobat-sobat FKM yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, penjelasan singkat, informasi singkat, bagi-bagi ilmu dari saya, dan semoga bermanfaat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.